Sidang paripurna DPRD. Disinilah biasa dibahas dan diputuskan kebijakan-kebijakan penting. Di forum ini jugalah para wakil rakyat Sumut semestinya mengambil sikap dan keputusan demi menjalankan fungsi pengawasan atas budgeting Pemprov Sumut. Sebab tata kelola keuangan Pemprov di bawah kepemimpinan Gubernur Gatot Pujo Nugroho memang sudah lama menjadi buah bibir publik setempat. Persisnya adalah penyaluran dana bansos, bantuan operasional sekolah, bantuan dana bawahan, dan dana bagi hasil pajak. Dugaan penyelewengan di sejumlah program ini juga sudah sering disuarakan oleh elemen masyarakat. Proyek-proyeknya itu kenapa itu bermasalah? Proses korupsi ini adalah persoalan mengenai bantuan dana bawahan, bantuan keuangan provinsi yang nilainya cukup fantastis dari 1,5 triliun menjadi 2,6 triliun tanpa ada proses paripurna yang lebih lanjut. Dan kita lihat karena ini prosesnya bermasalah, setelah kita audiensi ke BPK, ternyata hasil audit BPK untuk daerah 33 kabupaten kota yang menerima dana bantuan keuangan provinsi itu bermasalah. Tidak ada pengerjaan yang sampai hari ini yang terjadi sampai 100%. Harus dipertanyakan anggarannya kemana, duitnya dikemanakan. Kenapa itu bermasalah proyek-proyeknya itu, kenapa itu bermasalah? Persoalan tata kelola keuangan ini sebenarnya sudah pernah dikritisi oleh para legislator di DPRD Sumut. Pada bulan April 2015, anggota DPRD Sumut sebenarnya sudah mengajukan hak interpelasi untuk mendalami sejumlah program yang banyak disebut-sebut penuh manipulasi itu. Sayangnya, usulan ini kandas saat dibawa ke paripurna. Usulan interpelasi ini awalnya diteken oleh 57 anggota, namun di menit-menit terakhir suaranya digembosi saat dilakukan voting di paripurna. Kabarnya, ada beberapa partai yang menginstruksikan anggotanya untuk menolak interpelasi. Jadi masuk rapat ketiga 1 jam sebelum paripurna interpelasi, tiba-tiba kita disuguhi perintah Ketua DPD bahwa kita menolak interpelasi. Ketika kita tanya argumentasinya apa, sama saja dengan pertemuan kita yang kedua, bahwa argumentasinya sebenarnya tidak juga kuat untuk menolak ya. Nah lalu kemudian kita tidak punya kesepakatan di rapat fraksi. Kita bersepakat untuk masuk ke ruang paripurna dengan satu kesepakatan kita pertegas dulu materinya. Tetapi ternyata dalam mekanisme yang mereka sudah susun, ketika Ketua DPRD bertanya, sudah langsung bertanya kepada masing-masing fraksi, setuju atau tidak. Ketika ditanya fraksi masing-masing setuju atau tidak, ketika fraksi saya menyatakan tidak setuju dengan interpelasi, saya bertunjukkan menyatakan setuju. Awalnya, usulan interpelasi didukung oleh lebih dari 50% anggota DPRD. Namun peta suara menyusut saat Partai Gerindra, PDIP, dan Golkar memerintahkan anggotanya untuk mencabut dukungan. Ya pada saat itu kan kita semangat kawan-kawan itu adalah ingin memperbaiki semua kelemahan keuangan semua kawan-kawan untuk interpelasi tersebut. Nah, perjalanan waktu kita sudah semangatnya ini tiba kita diinstruksikan oleh DPP supaya mencabut interpelasi. Gitu. Dijelaskan alasannya? Pada saat itu kita tidak dikasih ruang dan waktu untuk menjelaskan alasannya apa. Cuma kita instruksikan agar segera mencabut interpelasi. Itu yang saya tahu. Instruksi mencabut dukungan saat itu bisa dibilang satu komando. Alhasil, anggota fraksi Gerindra yang awalnya bulat suara mendukung, akhirnya berbalik menjadi bulat sepakat menolak. Pergeseran, istilahnya pergeseran pemikirannya kan hanya hitungan waktu yang pendek begitu Pak. Dari awal interpelasi itu akan diusulkan, kemudian waktu itu sudah ada dibuat poin-poin apa saja, kemudian akhirnya berbelok begitu. Saya kemarin itu sudah sempat kita kasih ruang kita sama sekali untuk menanyakan hal tersebut. Hanya diperintahkan untuk mencabut interpelasi tersebut. Dari itu seperti itu, saya tidak bisa terlalu jauh, karena perintahnya seperti itu. Jadi kami hanya mengikuti apa perintahnya DPP. Kita kan partai yang loyal
Soal pengusulan hak interpelasi pada bulan April 2015 sebenarnya adalah jilid ketiga. Pada keanggotaan DPRD periode sebelumnya 2009-2014, hak interpelasi juga pernah diusulkan, hanya saja nasibnya pun sama, kandas di paripurna. Berdasarkan dokumentasi Metro TV, usulan interpelasi saat itu digulirkan menjelang masa akhir jabatan periode keanggotaan DPRD pada bulan Agustus 2014. Latar belakang digulirkannya hak interpelasi pun juga sama persis. DPRD Sumatera Utara tanggal 11 semalam sudah mengambil keputusan mengajukan hak interpelasi atau hak bertanya kepada Saudara Gatot Pujo Nugroho ST MSI sebagai Gubernur Sumatera Utara. Yang pertama adalah indikasi yang patut kita pertanyakan sampai sekarang belum selesainya persoalan bantuan daerah bawahan atau bantuan keuangan ke kabupaten kota 2013 sebanyak 2,6 triliun. Salah satu inisiator pada tahun 2014 adalah anggota fraksi Partai Demokrat Mustafa Wiyah Sitompul. Sang legislator yang kembali terpilih di keanggotaan DPRD periode 2014-2019 ini juga melayangkan tuntutan serupa pada bulan April 2015. Kebetulan kalau saya memang nggak ada yang berani mendekati. Mulai dari interpelasi pertama sampai ketiga, mereka ngerti bahwa saya orang yang paling keras untuk mengungkap semua permasalahan ini, tidak ada yang berani mendekati. Bagi sebagian orang, pengamat politik atau pemangat hukum, menganggap ini interpelasi hal-hal yang biasa dan hak-hak normatif yang dimiliki oleh anggota dewan. Tapi bagi pemerintah, bagi seorang gubernur, ini memang sangat tabu, karena hak interpelasi apabila memang tidak bisa diterima, itu bisa meningkatkan menjadi hak angket. Ini yang ditakuti sama gubernur. Nah, dengan berbagai cara beliau lakukan supaya ini gagal. Nah, dengan berbagai pola ya beliau juga usahakan ini jangan gagal. Kalaupun sampai masuk ke lingkar paripurna, tapi tidak boleh disetujui gitu. Mengapa upaya hak interpelasi DPRD Sumut untuk menghadirkan Gubernur Gatot Pujo Nugroho selalu kandas? Ini adalah kali ketiga. Namun, kabar sumbang yang tak kalah santernya adalah adanya dugaan permainan fulus. Informasi yang berseliweran di publik. Paketnya dihargai 250 juta untuk satu suara. Kabar itu tidak hanya selintingan saja. Memang beberapa media kala itu juga ada menyebut, tapi nominalnya itu saya tidak tahu persis. Cuman memang disebutlah ada begitu-begitulah, adalah isu-isu ya, Mbak, yang nyebut bahwa ya yang tidak dukung interpelasi sudah dikasih, bahkan kabarnya pun yang dukung interpelasi juga sudah dikasih, yang macam-macam lah gitu, Mbak. Dan partai merasa dirugikan? Saya tidak tahu, saat itu tidak ada yang melobi saya, kalau saya pribadi. Jadi begitu gagasan interpelasi ini sudah sempat menguat, mulai gerilya. Yang kita dengar di mana-mana dan banyak orang yang bertemu. Pihak Pemprov sudah dekati ini, pihak DPRD juga sesama DPRD kan gerilya juga. Saya tidak orang yang didekati karena mungkin sejak awal mereka tahu saya tidak pernah bisa didekati. Saya kalau yang satu yang pertama yang kedua saya bisa meminta karena saya adalah yang terpilih baru dalam pilih baru saya ini. Dan di ini saya bisa pastikan saya soal itu 6 tahun saya pun tidak ada soal seperti itu. Kalau fraksi dari Prabowo ini adalah membantu perintah. Dugaan penyimpangan tata kelola keuangan Pemprov Sumut sebenarnya sudah mulai terendus sejak tahun 2012.
Di antaranya adalah penyelewengan penyaluran bantuan dana bawahan dan dana bagi hasil pajak. Ada temuan BPK, ada hasil persidangan, beberapa sidang yang menunjuk sebagai alat bukti bahwa petinggi di Sumatera Utara, baik di dalam yang berkuasa di eksekutif dan di legislatif, telah menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, ya, menyebabkan kerugian rakyat Sumatera Utara. Hasil audit BPK menemukan akumulasi tunggakan sejak tahun 2009 hingga 2013 saja mencapai 2,18 triliun rupiah. Dana ini belum disalurkan ke 33 kabupaten dan kota. Salah satunya yang masih mengalami penunggakan pembayaran adalah pemerintah Kota Medan, yaitu mencapai 696 miliar rupiah. Jadi 13, 14, 15 kan gitu dia dianggarkan di 2015. Jadi untuk 2013 sudah dibayarkan kemarin itu per 16 Juni 2015 itu sebesar 368,1 miliar. Jadi untuk utang 2013 dia sebetulnya sudah selesai. Jadi tinggal yang ada sekarang seperti utang 2014 dan utang di tahun berjalan. Nah, itu mungkin penjelasannya. Ada yang 696,3 miliar tadi. Konyolnya, untuk mendapatkan hak bagi hasil ini, Pemko Medan harus bolak-balik melayangkan surat penagihan ke Pemprov Sumut. Pembayaran piutang ini akhirnya baru dibayarkan dengan cara menyicil pada bulan Juni dan Agustus tahun 2015. Sudah pernah melayangkan berapa kali surat? Ya pasti setiap tahun kita layangkan untuk dicairkan terhadap hasil yang masih tertunda sesuai hasil audit. Jadi sepanjang tahun itu tidak ada surat balasan juga? Surat balasannya enggak ada. Tapi dia lakukan pembayaran. Nah, makanya kita juga tidak terlalu ini dengan surat balasannya karena memang dia bayarkan. Pemerintah Kota Medan sangat mengandalkan sumber pendapatannya dari dana bagi hasil pajak provinsi. Dari realisasi pendapatan asli daerah mencapai 4 triliun rupiah pada tahun 2014, diantaranya bersumber dari dana bagi hasil pajak sebesar 694,49 miliar rupiah atau mencapai 17%. Dan bila kondisi ini terus berlangsung, bukannya mustahil akan berpengaruh pada kelancaran program pembangunan di kota ini. Masa bisa sampai menumpuk-numpuk bagi hasil pajak itu tidak dibayar ke kabupaten kota? Lalu kemana? Sebenarnya saya mencurigai itu dan sebenarnya meminta kepada BPK untuk kemudian melakukan audit. Kemana ini sebenarnya uangnya? Nah, kemudian dipergunakan untuk apa? Adakah hubungannya dengan politik yang 2013 atau memang ini ada kepentingan lain yang sebenarnya